Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tranda Ferdiansyah dan Noviardi Effendi dari Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Sanjang Kuning akan menjelaskan secara ringkas dan singkat apa yang dimaksud dengan activity based costing. Secara bahasa, activity based costing artinya adalah suatu metode pembiayaan berbasiskan aktivitas, di mana ini adalah salah satu dari sekian banyak model akuntansi biaya, yang mana activity based costing ini alokasi biaya adalah berdasarkan aktivitas yang berkaitan dengan produk ataupun jasa yang disediakan, di mana dalam sistem ABC ini adalah aktivitas sebagai objek biaya yang fundamental. Kemudian ABC sistem menggunakan biaya dari aktivitas sebagai dasar untuk membagikan biaya ke objek lain seperti produk, jasa, atau konsumen. Untuk lebih mengerti bisa kita lihat di dalam tampilan di depan, ya, di berikut ini. Kita mencontohkan misalnya di dalam metode tradisional cost accounting, cost objek, misalnya kita menjual makanan ya, produknya. Contohkan mie goreng. Di dalam mie goreng itu, kalau di dalam tradisional dia hanya melihat resource-nya, itu artinya dia nanti akan melihat ada sumber dayanya, misalnya berarti ada bahan-bahan pokoknya, bahan-bahan bakunya, indominya, bumbunya, sayurnya, kemudian sumber daya manusianya, gaji si tukang masak. Tetapi di dalam activity based costing dia akan lebih detail membahas tentang aktivitas apa yang dibutuhkan sehingga Indomie tadi itu bisa sampai ke si konsumen. Sebut produk mie gorengnya tadi itu bisa sampai ke si konsumen. Nanti dia akan melihat, dalam membuat Indomie ini berarti Indomie lagi, dalam membuat mie goreng ini berarti nanti ada aktivitasnya. Ya, itu dia bisa jadi mie goreng tadi karena ada aktivitas. Aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya adalah memasak. Ya. Memasak berarti tentu ada kokinya. Nah, kemudian selain memasak itu ada bahan baku atau bahan-bahan yang digunakan. Berarti di situ ada juga biaya bahan baku, bahan pokok, bahan makanan yang digunakan. Kenapa bisa ada bahan makanan? Tentu ada aktivitas pembelian. Berarti di situ akan ada juga biaya yang mungkin tidak langsung ada di saat itu, tetapi kita harus mempertimbangkan. Contohnya tadi ada yang petugas yang membelinya. Kemudian nanti kita akan melihat kenapa bisa sampai konsumen itu datang ke toko kita. Berarti ada biaya-biaya marketingnya. Nah, kemudian dalam biaya masak tadi berarti kita tentu ada menggunakan biaya kompornya, kemudian ada biaya listrik misalnya, kemudian ada biaya sewa. Nah, di situ tentu harus dipikirkan di dalam model activity based costing, karena tidak seperti yang metode tradisional, bahan baku ya sumber bahan pokok dan sumber daya manusianya, kemudian nanti dijadikan harga, dikasih margin misalnya gitu. Tapi kalau ini kita lebih detail. Ini kok bisa ada mie goreng? Tentu ada aktivitas-aktivitas yang mencetuskannya. Dan kenapa ada aktivitas? Tentu ada sumber dayanya. Gitu. Karena itu dalam sistem ABC ini akan ditelusur ke aktivitas kemudian ke produk. Jadi ABC ini mengasumsikan bahwa aktivitaslah yang mengkonsumsi sumber daya, bukan produk. Jadi sumber daya ada aktivitasnya di situ, baru nanti akan terbentuk cost atau biaya. Kemudian juga kita di dalam ABC ini akan lebih banyak dengan biaya overhead, yang mana tadi saya sebutkan mungkin tidak berhubungan langsung dengan proses produksinya, tetapi penting pekerjaannya. Contoh di dalam biaya-biaya overhead itu seperti biaya maintenance, kemudian pajak-pajak tadi, pajak sewa mungkin bangunannya atau pajak listrik. Ada sumber daya manusia lain yang mungkin tidak terlibat langsung di dalam proses, misalnya kalau kita ada buka usaha pelayanan kesehatan,
ada di situ dokter melayani pasien, kemudian ada biayanya. Dipikirkan nggak di situ bahwa dalam melaksanakan konsultasi tadi itu ada mungkin biaya petugas pendaftaran, ada kemudian dokter menggunakan alat, ada di situ biaya kebersihan, otomatis nanti akan ada biaya petugas kebersihan atau petugas yang mensterilkan. Ada dokter menggunakan alat, di situ ada tergunakan listrik, berarti akan ada biaya listriknya lagi. Kemudian di situ juga dokter ini bisa dikenal pasien karena ada marketing, berarti ada biaya di situ marketing. Kemudian asuransi, kemudian juga nanti pekerjaan-pekerjaan kantor yang tidak langsung terlibat di dalam proses, tetapi penting pekerjaannya di dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, itulah yang dimaksud dengan biaya overhead. Kita contohkan nih, misalnya kedai kopi bintang 4 yang menjualan pizza dan jus jeruk, di mana pada bulan November dia berhasil menjual pizza sebanyak 100 buah, kemudian jus jeruk 100 buah. Banyak sekali, 100 gelas gitu. Banyak sekali. Tetapi di akhir bulan, si owner kedai kopi bintang 4 tadi kebingungan karena dia dapat pajak listrik 400.000. Nah, kalau dia berpikir secara tradisional, mungkin dia hanya memikirkan bahan baku pizza, bahan baku jeruk, kemudian dijualnya, tetapi dia gagal dalam memasukkan biaya-biaya overhead. Karena itu, kita harus berhasil menghitung beban aktivitas, di dalam hal ini adalah beban listrik di dalam penjualan pizza ataupun jus jeruk. Bagaimana caranya? Secara tradisional gampang nih, biaya listriknya, kemudian berapa penjualannya, total penjualannya, dibagi aja 400.000 dibagi 200 ya, total ya. Berarti setiap itemnya, setiap item pizza ataupun jus jeruk itu ada beban listrik yang harus dibayarkan sebanyak Rp2.000. Tetapi pertanyaannya lagi, apakah benar pizza dan jeruk itu sama penggunaan listriknya? Kalau kita berpikir secara ABC tadi, bahwa ini pizza ini aktivitas-aktivitasnya apa saja, kemudian ini jeruk, ini aktivitas-aktivitasnya apa saja, bahan apa, sumber daya yang digunakan kira-kira seperti apa, baru nanti akan tergambarkan, oh rupanya dalam pizza ini dia menggunakan oven, kemudian menggunakan alat-alat lain ya. Baru nanti kalau dalam pulse-nya itu listrik, oh berarti ini listriknya ini digunakan sekian menit ya. Sama-sama nih kita hitungannya dalam menit. Oh ini rupanya pizza 30 menit, berarti hitungannya misal 6 kWh. Sedangkan jus jeruk mungkin hanya 10 menit dia untuk penggunaan listriknya. Jadi 2 kWh. Dalam pendekatan ini ada produk pizza dan jus jeruk, aktivitas-aktivitas yang digunakan, kemudian sumber daya, akhirnya tergambarkanlah dalam pizza rupanya butuh beban listrik yang lebih banyak, sehingga dia lebih proporsional mengalokasikan beban listriknya. Jadi pizza 1.500, kemudian jus jeruk Rp500. Itu hasil pemikirannya. Tetapi listrik itu hanya salah satu contoh cost atau biaya atau yang sumber daya yang kita gunakan. Tetapi akan kita pikirkan lagi, ini keberhasilan kita nih dalam pizza ini selain listrik apa saja lagi. Tadi ada biaya koki, marketing, sewa kios, dan lain-lain. Dan inilah yang harus kita pikirkan sebelum nanti bisa kita memberikan keputusan harga. Berikut adalah contoh yang kita sampaikan bagaimana pola pikir kita di dalam activity based costing. Terima kasih.